Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum belajar, Ibu akan Al-Hasani Hadir Bu. Uswatun Hasanah Hadir Bu. Tika Etiningsi Hadir Bu. hadir semua ya. Iya Bu. Iya. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tema 5 cuaca, sub tema 2 pembelajaran 2. Nah, sekarang anak-anak kita akan mempelajari tentang cuaca. Apakah anak-anak tahu tentang cuaca pagi ini? Apakah sama dengan cuaca tadi malam? Sama. Berbeda Bu. Berbeda. Ya coba. Oh berbeda Bu. Coba Tika Etiningsi. Cuacanya berbeda karena cuaca bisa berubah setiap harinya. Kalau cuaca berawan itu ketika langit ada beberapa awan yang dinamakan cuaca berawan. Nah, kalau cuaca hujan bersumber dari udara yang mengandung uap air. Saya betul. Cuaca hujan itu ketika awan menurunkan air. Baik, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan tentang cuaca cerah, cuaca panas, cuaca berawan, dan cuaca hujan. Cuaca cerah merupakan cuaca ketika matahari bersinar jernih dan udara terasa segar. Pada umumnya, hujan tidak akan turun saat cuaca cerah, angin bertiup semilir. Pada saat siang hari, terlihat awan yang berbaris tipis seperti kapas yang berwarna putih bersih saat matahari muncul dan tenggelam. Terlihat warna merah serta kuning cerah. Saat semalam hari terlihat bintang tersebar di langit. Sedangkan cuaca panas ketika udara berasa udara kering ialah sinar matahari pada saat tengah hari. Cahaya matahari jauh tegak lurus ke bumi sehingga akan sangat kering dan panas. Yang cuaca berawan ketika langit ada beberapa awan dinamakan cuaca berawan. Cahaya matahari tidak begitu terasa panas karena tertutupi oleh awan. Beberapa awan dapat bergelombang sehingga akan terbentuknya awan yang besar. Awan besar dapat berubah menjadi mendung. Selanjutnya, cuaca hujan. Cuaca hujan bersumber dari udara yang mengandung uap air. Uap air terbentuk sebab adanya pemanasan matahari terhadap air di permukaan bumi seperti air kolam, air danau, air sungai, dan air laut. Udara tersebut naik ke atas dan menciptakan awan dan awan menurunkan hujan. Begitulah penjelasan dari cuaca cerah, cuaca panas, cuaca berawan, dan cuaca hujan, anak-anak. Jadi 4. Udah, saya tambahin. Lanjut baca dulu ya. Baik anak-anak,
Ibu akan menjelaskan apa itu unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama yaitu suhu atau temperatur. Suhu udara atau temperatur udara di suatu tempat akan berbeda dengan tempat lainnya karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, lamanya penyinaran matahari ke bumi ialah intensitas penyinaran matahari di belahan bumi sangat bervariasi tergantung oleh letak lintang. Yang kedua, pada ketinggian suatu tempat, semakin datar suatu tempat atau wilayah, maka panas yang diterima akan semakin besar. Yang ketiga, pada keadaan awan, bila di atmosfer banyak terdapat awan, maka panas yang diterima bumi akan lebih kecil karena terserap oleh awan. Yang keempat, karena keadaan tumbuhan di permukaan bumi. Selanjutnya, karena sudut penyinaran matahari ialah suatu sudut yang dibentuk oleh sinar pada bidang permukaan di bumi. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara yaitu thermometer. Selanjutnya, tekanan udara. Tekanan udara adalah suatu gaya yang timbul karena adanya berat dari lapisan udara. Besarnya suatu tekanan udara di suatu tempat bisa berubah-ubah atau kerapatan massa udara dalam satuan wilayah tertentu. Sedangkan pada alat udara mengukur tekanan udara yakni barometer. Anak-anak, kita akan membahas tentang persatuan dalam keberagaman. Ibu akan menjelaskan persatuan dalam keberagaman. Indonesia memiliki berbagai keberagaman, baik di antaranya keberagaman suku, budaya, dan hasil alam. Indonesia terdiri atas beberapa pulau, membuat Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa yang berbeda-beda. Toleransi adalah cara menghargai, menerima perbedaan dari segala sesuatu yang berbeda dari kita. Toleransi merupakan sikap yang sederhana yang dapat menciptakan kerukunan. Dengan kita memiliki sikap toleran, kita dapat menerima dengan lapang dada akan berbeda keberagaman dengan sangat baik. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman. Indonesia yang menjadikan negara yaitu Indonesia kaya akan budaya. Apa saja bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia? Keragaman suku. Apalagi? Agama. Ya, apalagi? Makanan. Rumah adat. Ya. Tarian tradisionalnya. Alat musiknya. Baik, Ibu akan membaca apa saja bentuk keragaman sosial budaya. Keragaman suku bangsa, contoh persebaran suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, Nanggore, Aceh, Darussalam, contohnya suku Aceh. Sumatera Barat, contohnya suku Minang, Kabau. Yang ketiga, DKI Jakarta, Betawi. Jawa Barat yaitu Sunda. Baik anak-anak, mungkin sampai itu aja materi yang kita bahas hari ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Sekarang Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.